Arti sebuah pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah kata yang sering kita ucapkan ataupun yang sering kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, tidak banyak di antara kita yang benar-benar mengerti arti dan tujuan dari pengharapan itu sendiri. Pengharapan digambarkan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu diartikan menjadi kata mikveh, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Bukan hanya menantikan saja, tetapi sangat menantikan. Dan yang menarik, kata pengharapan itu diterjemahkan sebagai mengumpulkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8, dikatakan, pikirkanlah atau mengumpulkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, dan yang sedap didengar, yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang digunakan supaya perahu atau kapal tidak terbawa tiupan angin, gelombang atau badai di tengah-tengah laut. Artinya, di tengah masalah, setiap orang membutuhkan pengharapan supaya hidupnya tidak terombang-ambingkan oleh arus masalah. Pengharapan yang adalah sauh membuat kita terikat pada sesuatu yang kuat, sesuatu yang stabil, dan sesuatu yang kokoh, yaitu dalam hal ini adalah janji Tuhan di dalam hidup kita, yang membuat hidup kita teguh bertahan di tengah-tengah hantaman badai. Dalam firman Tuhan ini menjelaskan pada kita bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pertanyaannya, kenapa tidak dikatakan bagi roh kita? Jawabannya adalah bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus, bahwa roh kita telah diperbaharui, sudah sempurna, dewasa, dan stabil. Seperti halnya tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Akan tetapi jiwa kita belum. Jiwa kita diartikan seperti keinginan, kehendak, dan pikiran kita masih labil atau masih naik turun seperti sebuah gambaran kapal di tengah laut. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita berputus asa. Itulah sebabnya jiwa kita butuh terkait atau terhubung dengan sesuatu yang stabil, yang kuat, dan yang kokoh, dan yang paling dapat kita percaya dalam kehidupan kita, yaitu kepada Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Saudara-saudara, jika hari ini jiwa saudara khawatir, jiwa saudara kurang percaya,
jiwa saudara ragu-ragu, bahkan berputus asa, atau bahkan meratapi kehidupan ini dengan begitu berkeluh kesah, dan bahkan menangisi takdir hidup kita. Oleh karena begitu berat beban pergumulan yang kita alami, atau bahkan kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh kita sederhanakan bahwa pengharapan itu boleh kita artikan dalam 4 hal sesuai dengan penggalan daripada suku kata pengharapan itu sendiri. Pengharapan atau yang pertama itu peng, yang artinya pengasihan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yang kedua, harapan, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Yang ketiga, rasakan belayan kasih Tuhan dalam hidupmu. Yang keempat, pan, yang artinya panjatkan puji dan syukur dalam doa-doamu di dalam setiap langkah kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa kita ketika mengatakan pengharapan, bahwa di dalamnya ada 4 hal tadi, yaitu pengasihan Tuhan kekal sampai selama-lamanya, harap akan Tuhan hai jiwaku, rasakan belayan kasih Tuhan dalam hidupmu, dan yang terakhir tadi, panjatkan puji dan syukur dalam doa-doamu di dalam langkah hidupmu. Saudaraku, inilah yang boleh kita lihat ke depan, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini harus tertambat terhubung dengan sesuatu yang kuat, dan tidak ada taranya di tengah-tengah dunia ini yang mungkin boleh kita lihat ada sesuatu yang kuat, tetapi sesungguhnya semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Semua yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan sesungguhnya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi angan-angan di dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya hanya kepada kasih Yesus Kristus sajalah boleh kita tertambat dan terhubung senantiasa dari dalam kehidupan kita, yang betul-betul merasakan kasih Tuhan itu boleh hadir dan akan nyata dan dinyatakan selanjutnya. Maka seyogianya saudara-saudaraku, mari kita benar-benar percayakan. Mari kita benar-benar memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah tertambat dengan batu karang yang teguh? Apa kita sudah terhubung dengan kasih Tuhan itu? Atau memang kita masih tertambat di dalam kekuatan dunia ini? Maka ketika kita hanya masih tertambat atau terhubung di dunia ini saja, maka secara tidak sadar kita, kapal kita, bahtera kita sudah jauh di bawah arus gelombang laut. Maka saudara-saudara, pada saat kesempatan ini saya mengajak kita supaya boleh kita merasakan, supaya boleh kita mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, haraplah pada Tuhanku, haraplah pada Tuhanmu. Maka ketika kita sudah sepenuhnya berharap hanya kepada Tuhan, maka sirnalah kekhawatiran itu tadi. Maka sirnalah segala pergumulan itu tadi. Maka hidup kita akan tetap berada di dalam
naungannya. Maka hidup kita akan semakin lagi diubahkan. Maka hidup kita akan meraih segala angan dan cita-cita kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kita boleh merasakan kasih Tuhan. Amin.